Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi. Malam hari ini kita akan mengambil muhasabah renungan di malam yang ketiga, Zikrul Maut, tentang mengingat kematian. Semoga langkah kita yang ringan semuanya bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bukan sekedar kita melakukan penghiburan bagi sahibul musibah, tapi lebih daripada itu sebenarnya kita sedang diingatkan tentang peristiwa besar, yaitu pada waktunya nanti kita pun pasti akan berpulang ke rahmatullah. Di malam yang pertama, Bapak Ibu masih ingat yang saya sampaikan adalah bagaimana bekal kita untuk menghadapi kematian, yaitu mempersiapkan bekal takwa. Malam hari ini, di malam ketiga, saya tidak akan terlalu panjang, cukup kultum saja. Kultum kuliah 70 menit. Kuliah terserah antum saja. Masya Allah, sesuai dengan yang dibutuhkan. Masya Allah, malam hari ini ya kita akan mengambil muhasabah renungan. Memang kematian itu peristiwa yang besar dan pasti akan datang. Kalau kita ingat pesan Rasulullah di hadis Tirmidzi, ini yang buat kita tidak akan lupa diri. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Kalau boleh saya ungkapkan dalam sebuah syair, hidup sedang kita jalani. Mati pada waktunya nanti pasti terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Syair riwayat Anwar Zufri. Boleh kalau ada yang hafal mengulangi. Hafal Bu? Hidup sedang kita jalani. Mati pada waktunya pasti nanti akan terjadi.
Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti, namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Syair riwayat Anwar Zuhri ini. Jadi kita ingat Bapak Ibu sekalian, hidup kita tidak tahu kapan berakhir, mati itu pasti, musibah sudah datang silih berganti, termasuk yang menimpa sahibul musibah malam hari ini, malamnya ketiga, berpulangnya ke rahmatullah, Allah yarhamha, Ibu Haja Siti Rohani, yang kita kenal seorang yang baik pribadinya, semoga termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendapat gelar husnul khotimah, amin. Tayyib, malam hari ini kita renungkan, setelah kita diingatkan dengan wasiat menjaga takwa sepanjang usia, jangan lupa ketaatan yang kita lakukan, istiqomah kita mengamalkan kebaikan itu tidaklah sederhana. Banyak orang mengatakan ibadah ditegakkan, amal soleh dilakukan, tapi juga di lain waktu melakukan hal yang tidak diperbolehkan, yaitu maksiat. Orang mengatakan STMJ, sholat terus maksiat juga, itu yang jadi masalah, ya kan? Mestinya STMJ itu sunnah tunaikan, maksiat jauhkan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena setan berusaha untuk membelenggu kita dengan segala cara. Bahkan ketika kita beramal pun ada potensi maksiat muncul di dalamnya, sebab ibadahnya bukan lillahi ta'ala. Malam hari ini kita akan mengupas kembali, kita renungkan bagaimanakah belenggu-belenggu itu yang harus kita lepaskan. Apa saja belenggu-belenggu yang harus kita lepaskan agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, al-mukarramun, para alim ulama, asatidah, Bapak Ibu sekalian saya cintai karena Allah. Ingat, yang pertama adalah belenggu kemusyrikan. Syirik itu perbuatan yang mengandung konsekuensi berat. Syirkul akbar, kalau dia tidak bertaubat, pasti ancamannya neraka, kekal selamanya. Di dalam neraka, kekal selama-lamanya. Quran surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat di nomor 72. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa malidh dhalimin min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Hati-hati. Insya Allah kita semua sudah paham apa syirkul akbar itu. Itu melakukan sesembahan kepada selain Allah. Insya Allah kita selamat dari syirkul akbar. Tapi ingat, ada syirkul asgor, syirik kecil yang itu sering tanpa kita sadari menerpa hati kita. Amalan itu kan ada di hati. Yang terlihat memang dohirnya, tapi hati yang paling tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati untuk menjaga hati. Yang dimaksud adalah syirkul asgor itu beribadah bukan karena Allah, yaitu munculnya riya dan sum'ah. Memang yang menjadi hambatan penghalang kita beramal itu adalah pujian dan celaan. Kalau dipuji kita melambung tinggi, munculnya pamer, riya, bangga, ujub dan seterusnya. Dan boleh jadi juga kita kecewa dengan yang kita lakukan karena mendapatkan celaan dari orang. Maka beramal nggak usah dipikirin apa kata orang, sepanjang itu baik dan benar. Maka ikhlas itu menjadi sangat penting. Apa sih ikhlas? Terminologi ikhlas itu adalah orang mengatakan bersih, lillahi ta'ala, tidak ternoda. Ada ungkapan yang sederhana untuk kita pegang kuat-kuat. Ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq, yaitu melupakan pandangan manusia dan hanya terikat pada pandangan Allah. Ini yang paling penting. Maka Nabi pernah mengingatkan ini penting sekali urusan syirik ini. La tusyrik billah wa in kutilta au khurikta. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun engkau dibunuh ataupun engkau dibakar.
Jadi insya Allah kita terbebas dari sirkul akbar dan sirkul asgor. Amin. Itulah jalan keselamatan kita kalau ingin dapat surganya Allah. Makanya kita ingin akhir hayat itu lafaz yang keluar kalimat tauhid. Afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa yang akhir hayatnya dia ucapkan lafaz tauhid tersebut, la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sepanjang khalison min qalbihi, tulus ikhlas dari hati yang paling dalam. Dan itu tidak bisa instan. Membiasakan dengan kebaikan, semoga itu akhir yang baik buat kita. Seorang yang biasa melakukan kebaikan, semoga akhir hayatnya dalam kebaikan juga. Biasa berzikir, berpulangnya juga sedang berzikir. Dan seterusnya. Ini ringkas yang pertama, belenggu kemusyrikan. Yang kedua yang harus kita lepaskan dari tipu daya syaitan adalah belenggu kemaksiatan. Maksiat itu pasti berujung dengan dosa, baik dia dosa kecil maupun dosa besar. Begitu bahayanya maksiat ketika dilakukan, maka Nabi mengingatkan dalam hadis Bukhari, iyyakum wal maksiata fa inna bil maksiati halla suhtullah. Jauhi olehmu berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Ketika maksiat dilakukan, maka dampak buruknya tidak menimpa seorang yang menjadi pelakunya saja, atau orang yang zalim saja, tapi dampak buruknya meluas, bisa mengenai siapa saja di lingkungan tersebut. Oleh karena itu ada kaidah dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak membiarkan sebuah kemungkaran, paling tidak dengan kemampuannya. Yang punya kekuasaan dengan tangannya, yang tak punya kemampuan dengan tangannya, dengan lisannya, tak mampu juga dengan hatinya. Dan itu yang dikatakan Rasulullah sebagai selemah-lemahnya iman. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan dalam ayat yang satu ini agar kita tidak sembarangan melakukan perbuatan maksiat yang berujung dengan dosa itu. Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat di nomor 25. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnata la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian ketika musibah ditimpakan tidak hanya kepada orang yang berbuat zalim saja, namun bisa menimpa secara keseluruhan atau kepada semuanya. Azab Allah itu teramat berat. Hati-hati, jangan menganggap perbuatan maksiat itu enteng, sebab dampaknya meluas, bisa menimpa semuanya. Masya Allah. Saya ambil contoh sederhana. Ketika pelaku maksiat itu seorang ayah, pertanyaannya dua, itu ayahnya siapa? Betul nggak? Itu suaminya siapa? Kalau sudah jadi kakek, itu kakeknya siapa? Kalau dia punya teman, itu temannya siapa? Nggak berhenti di situ. Itu muridnya siapa? Ustadznya juga kena. Kalau pelakunya seorang istri, seorang wanita, sama. Itu istrinya siapa? Itu ibunya siapa? Itu neneknya siapa? Itu muridnya siapa? Sohibnya siapa? Dan seterusnya. Kalau pelakunya seorang anak, pertanyaannya sama juga. Itu anaknya siapa? Itu cucunya siapa? Itu muridnya siapa? Nggak jauh beda. Maka jangan nganggap enteng, jangan anggap sepi perbuatan maksiat. Yang paling mengerikan adalah ketika sedang melakukan perbuatan maksiat itu berujung dengan kematian. Banyak sudah kisah yang diceritakan pada kita, orang-orang yang dapat gelar su'ul khotimah, berbuat dosa berujung kematian untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ringkasnya belenggu yang kedua, yaitu belenggu kemaksiatan. Yang ketiga yang harus kita waspadai tipu daya setan itu adalah belenggu kebodohan. Bayangkan kalau kita tidak paham dengan ilmu, gelap hidup ini. Sebab ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan.
Karena ilmu kita jadi paham mana yang benar dan mana yang salah. Kalau tanpa ilmu, dia akan melakukan perbuatan tanpa pandang bulu, tanpa pertimbangan. Tapi kalau punya ilmu, ingin berbuat sesuatu, dia ingat pesan seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri. Nah, ini menarik sekali ucapan beliau ini. Karena sudah pernah dengar wasiat ini, dia akan berpikir keras. Apa kata seorang Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in itu? Beliau lahir di zaman sahabat Umar bin Khattab. Dia mengatakan, Allah akan merahmati seorang hamba yang ketika akan berbuat sesuatu, dia merenungkan, dia berpikir sejenak. Apabila perbuatan itu baik, dilakukan, namun jika tidak, dia tinggalkan. Ini kalimat sederhana ini. Berarti sebelum berbuat, dia renungkan dulu. Kalau ini baik, bernilai karena Allah, dia lakukan. Tapi kalau tidak, atau perbuatan sia-sia, maka dia tinggalkan. Karena paham ilmunya. Masya Allah. Malam hari ini pun kita sebenarnya tanpa kita sadari kita sedang di majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian, mari luruskan niat ya. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Di takziah juga majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan warning, peringatan sangat keras. Hati-hati, jangan sampai beribadah tuh tak pakai ilmu. Letih, lelah, gelisah, nggak bernilai, bahkan berujung dengan dosa. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat 17, surat Al-Isra ayat di nomor 36 itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Hati-hati, kalau tidak paham, tidak yakin, tinggalkan keraguan. Da ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkan yang ragu. Kalau nggak yakin jangan dilakukan. Maka ada kaidah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui kalau engkau tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat di nomor 43. Jadi ilmu begitu luar biasa. Seorang dimuliakan, ditinggikan derajatnya bukan sekedar punya iman tapi juga punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Quran surat Al-Mujadalah surat nomor 58 ayat nomor 11. Jadi semangatlah kita. Betapa bahagianya karena kita ingin bebas dari belenggu kebodohan. Semangat kita jihad thalabul ilmi. Alhamdulillah setiap kita hadir di majelis ilmu itu dapat pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional, ibadah makin bersemangat. Belum lagi bonusnya ketika kita hadir di majelis ilmu itu jalan yang mudah untuk mendapatkan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Pernah kita mendengar berita di majelis ilmu seorang berpulang ke rahmatullah. Pernah kita mendengarnya. Wafatnya di majelis ilmu. Waktunya kapan? Mungkin kita masing-masing pernah dengar berita ya. Seorang meninggalnya ketika sedang i'tikaf, sedang berlangsung majelis ilmu. Masya Allah. Maka ibu-ibu sekalian, walaupun langkahnya sudah mulai gontai ke Masjid Al-Ikhwan, tetap semangat ya Bu ya. Bukankah sakit bagi orang muslim itu penghapus dosa, ya kan? Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah
yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi tetap semangat Bu hadir di majelis ilmu ya. Walaupun langkahnya sudah mulai berat ya, tetap semangat thalabul ilmi. Coba kalau saya tanya ibu pilih mana, badan sehat dosa bertambah atau badan sakit dosa diampuni? Badan sehat dosa diampuni. Bu, badan sehat dosa bertambah, badan sakit dosa diampuni, pilih mana Bu? Maunya begitu ya. Tapi apakah kita selalu sehat? Kadang-kadang ketika sakit sedikit malas ke majelis ilmu. Lawan rasa malas itu Bu ya. Kemarin saya sudah sampaikan ilmunya apa? Bang Jamal. Masih ingat nggak Bang Jamal? Bangkit jangan malas. Tapi kalau malam bangun jangan malas. Kan begitu. Saya melihat di sini wajah-wajah asam urat. Nggak apa-apa Bu, penghapus dosanya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, selesai puasa Ramadan, puasa Syawal itu kan membuat kita lebih mantap gitu ya, Masya Allah. Jadi belenggu kebodohan harus kita lepaskan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ya sedikit ilmu yang kita pahami, kita amalkan, kita nanti bisa menjawab. Karena di akhirat nanti salah satu pertanyaannya itu, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya diamalkan atau tidak. Jangan-jangan kita ngerti ilmu, cuman kita menyampaikan, bahkan menjadi pembenaran diri. Ilmu untuk mengalahkan lawan debat, agar piawai berkicau katanya. Hati-hati. Ilmu itu bukan sekedar kita pahami, tapi kita amalkan. Ancamannya berat. Wahai para suami, wahai para istri, jangan sembarang nyuruh anak kita kalau kita tidak mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan. Murka Allah sangat besar. Quran surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Alias jangan omdo. Sekuat tenaga kita amalkan agar nanti kita bisa menjawab. Ilmunya untuk apa? Diamalkan. Kelas ini belenggu yang ketiga, yaitu belenggu kebodohan. Kemudian yang keempat, ini yang menakutkan, tapi boleh jadi juga sebagai bahan perhatian buat kita, yaitu belenggu kemiskinan. Dalam sebuah athar yang sering kita dengar, kita yakin ini benar. Karena memang kenyataannya demikian. Kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir karena kemiskinan seseorang jatuh dalam kekufuran. Seorang yang dalam keadaan miskin, rapuh imannya, sudah selesai. Dia tanggalkan akidahnya. Maka hati-hati bicara tentang kemiskinan. Kalau begitu ada ruang bagi kita menyempurnakan ikhtiar. Walaupun sejarah menceritakan kepada kita, miskin itu tidak selalu hina. Lihatlah contoh para sahabat yang diuji dengan kemiskinan atau kekurangan. Sahabat Khalid bin Walid ketika meninggal dunia hanya meninggalkan warisan apa? Sebilah pedang perangnya saja. Bilal bin Rabah tidak kaya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Artinya miskin tidak buat seorang itu hina. Karena boleh jadi karena kemiskinan, nanti di akhirat ringan hisabnya. 500 tahun. Sebentar nggak Bu 500 tahun tuh? Setengah hari. Satu hari 1000 tahun tuh. Jadi bagi orang yang Allah uji dengan kata orang kekurangan, tapi dia ridho dengan ketentuan, tetap bersyukur, bersabar apa yang Allah berikan untuknya, ini luar biasa.
Karena tidak mungkin semua orang itu diciptakan memiliki kekayaan, harta. Karena kekayaan yang sesungguhnya ada di hati. Laisal ghina an kathratil aradi walakinal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya itu karena banyak harta saja, namun kekayaan sesungguhnya adalah ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Mungkin kalau diuji dengan kekayaan jadi lupa diri. Tapi dengan cukup saja, alhamdulillah, bahkan orang mengatakan kurang, dia tidak berkeluh kesah, dia tetap menikmati hidup, ringan nanti hisabnya, masuk surga lebih dulu. Oleh karena itu, kaya itu ada syaratnya, hati-hati. Syarat kaya itu apa? Bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Tidak mengapa menjadi orang kaya asalkan bertakwa. Jadi kalau kaya nggak bertakwa, ancamannya berat nanti. Pertanyaan tentang harta itu kan dua di akhirat. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta diperoleh dan untuk apa dipergunakan? Hati-hati. Kalau kita ditanya pilih mana, Bu? Kaya, hati gelisah, miskin, hati tenang. Ada nggak orang kaya gelisah? Ada. Uangnya banyak, makan tak enak, tidur tak nyenyak, susah bergerak, hati bergolak, keluar rumah takut ditembak. Ada nggak itu? Karena dapatnya dengan cara yang tidak benar. Hati-hati. Karena memang ada juga yang terjadi kita saksikan hari ini, ada orang sudah miskin sombong pula. Itu yang mengerikan. Paham ya Bapak Ibu ya? Miskin sombong. Diuji Allah dengan kekurangan, tidak ibadah. Itulah PR kita yang sebenarnya mad'u yang harus kita lakukan sesuatu untuk mereka itu. Masih banyak saudara kita tanpa sebut nama dan profesi, hidupnya sudah susah tapi tidak ibadah. Ada nggak? Itu kita saksikan dalam keseharian hidup kita. Itu yang disebut dakwah yang sesungguhnya untuk mereka. Kalau orang sudah soleh, sudah rajin ke masjid mah nggak ada masalah. Tapi ini orang hidupnya susah, terlibat dengan urusan-urusan yang remeh-temeh, bahkan merugikan sendiri. Sudah miskin berjudi. Ada nggak? Itu pencari peruntungan. Padahal tidak ada orang jadi kaya karena berjudi. Yang kaya cuman bandarnya saja. Jadi asbab karena kemiskinan bisa rapuh keimanan itu betul itu. Maka kita punya ruang melakukan sesuatu sesuai kemampuan kita, mengentaskan kemiskinan. Di antaranya dengan pencerahan, dengan uluran tangan kita, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan. Saya tidak luaskan lagi tentang belenggu kemiskinan karena saya lihat di sini nggak ada yang miskin nih. Amin. Saya lihat kaya harta, kaya iman, kaya amal ini semua. Amin. Ya. Jadi tidak mengapa kaya asalkan bertakwa daripada miskin sombong. Naudzubillah min dzalik. Khalas. Kemudian yang kelima, belenggu kekikiran. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu pecinta ilmu penduduk surga, perhatikan nomor yang kelima ini. Uraiannya lumayan agak luas ini. Ya, kira-kira 2,5 jam lah. 10 menit cukup. Ini serius nih, nomor yang kelima ini luar biasa ini, belenggu kekikiran ini. Tidak sedikit ketika hidupnya dalam keadaan pas-pasan ibadah terjaga. Betul atau benar? Tapi ketika bisnisnya meningkat, Allah berikan anugerah berlimpah, sibuk dengan dunianya sehingga meninggalkan ibadahnya. Itu tidak sedikit itu. Hati-hati, padahal harta itu apa kata Allah di Al-Quran? Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan. Di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Quran surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat di nomor 15. Hati-hati kalau nggak siap dengan harta yang berlimpah, maka mendingan cukup sajalah.
Ustadz, bukankah cukup lebih daripada kaya? Memang yang dicari yang cukup Bapak Ibu ya. Cukup untuk kebaikan, cukup untuk sedekah, cukup untuk beramal soleh. Itu yang paling penting. Sebab ukuran kaya relatif. Orang mengatakan kaya tapi bagi dia masih kurang. Ya kan? Bukankah Nabi juga mengajarkan doa pada kita? Sebenarnya sederhana. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika aman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram, dan cukuplah aku hanya meminta kepadamu, tidak minta kepada siapapun atau kepada makhluk. Jadi makna cukup itu sebenarnya lebih daripada kaya. Cukup untuk amal salehnya. Hati-hati urusan harta ini. Hati-hati urusan harta, jangan sampai kita terbelenggu dengan kekikiran. Suatu hari ada seorang yang bertanya pada Rasulullah. Urusannya ini dikaitkan dengan harta ini. Apa hubungannya? Sedekah. Ya Rasulullah, ayu sodakotin a'damu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Mungkin kalau kita ditanya jawabannya sama Bapak Ibu. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Bangun masjid, menyantuni anak yatim, membangun rumah jompo, membangun sarana kepentingan sosial. Pendek kata, amal soleh yang berbentuk dengan fisiknya. Itu tidak salah dalam bahasa kita. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan kalimat yang luar biasa. Rasul tidak menjawab besarnya pahala sedekah itu jenisnya, tapi momentumnya. Rasul mengatakan, anta soddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau berikan pertama ketika engkau dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ketika kita sehat, badan sehat, tanggal muda, dompet tebal, sedekah dulu atau shopping dulu? Benar ya? Alhamdulillah. Saya ulangi Bapak Ibu, tanggal muda, dompet tebal, badan sehat, sedekah dulu atau shopping dulu? Kalau pengalaman yang lalu, shopping dulu, sisa baru sedekah ya. Kalau ada sisa, itu dia masalahnya. Jadi ketika sehat itu banyak cobaan, banyak godaan, mestinya sedekah dulu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika engkau sedang pelit, suatu ketika muncul perasaan itu, ini kan cuma sedikit, bagaimana bisa sedekah? Mengulurkan tangan aku saja masih kurang. Padahal ada kaidah, bagilah saudaramu walaupun hanya sebutir kurma atau sepotong roti. Coba perhatikan itu. Maka ketika muncul perasaan menahan harta itu, pelit, lawan. Karena ketika itu setan sedang menggelincirkan kita. Mana ayatnya? Quran surat Al-Baqarah, surat 2, ayat nomor 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan kepadamu atau menggelincirkan untukmu agar engkau berlaku kikir dan keji. Hati-hati. Kalau sudah punya niat baik, eksekusi, jangan tunda. Sebab ketika ditunda bisa masuk angin nanti. Waktunya berlalu. Kata orang Arab, lantar ji'al ayyamu lati magot, tidak akan kembali hari yang telah lewat, sudah. Kata orang Barat, the same chance never come twice. Kesempatan yang sama tidak datang dua kali. Kalau kata kita, beramal soleh janganlah ditunda lewat nanti momentum itu. Lawan ketika itu, sebab setan sedang membisikkan pada kita, engkau nanti kurang, engkau nanti miskin. Nah itu ketika kita sedang pelit. Lawan, punya niat baik, segerakan, eksekusi, jangan tunda. Senang hati, Masya Allah, ketika bisa berbagi. Makanya kalau ada syair berikut ini, sebenarnya saya hanya mengambil inspirasi saja. Berbuat baik itu dimanapun kita. Bapak Ibu,
Syairnya sederhana ya. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Jadi lakukan, jangan tunda-tunda. Kemudian yang ketiga adalah seorang ketika takut miskin. Mana ada asbab gara-gara sedekah jatuh miskin sih? Yang ada makin berkah. Allah janjikan keberkahan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Saba, surat yang ke-34, ayat di nomor 39. Hati-hati, lulus kita dari tipu daya setan. Dan yang keempat ini yang tidak sederhana adalah ketika seseorang berharap dengan banyak kekayaan. Aku kan belum kaya seperti Fulan bin Fulan, jadi kalau aku kurangi sedekah nggak apa-apa. Padahal sudah sampai nisab dan haulnya. Hati-hati yang 2,5% itu. Berat ancamannya. Sedekah tidak usah lihat yang kaya, tapi lihat kemampuan kita. Karena orang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka belenggu kekikiran harus kita lepaskan. Selagi punya kesempatan, berbahagialah ketika kita menjadikan tangan di atas. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Masya Allah. Semoga kita dibebaskan dari belenggu kekikiran. Masya Allah. Sahabat yang saya sebut tadi miskin atau kurang banyak, tapi yang kaya juga bisa jadi inspirasi kita. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Tolhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya. Ini kan pelajaran buat kita. Karena mereka itu begitu mudah mengatakan, kami masih merasa malu jika yang kami makan, yang kami minum dan kami pakai sama dengan yang kami sedekahkan di jalan Allah. Itu artinya 50-50. Para sahabat masih merasa malu. Bayangkan tuh, 50-50. Kita hanya 2,5%. Jujurlah kepada Allah. Karena apapun yang kita sembunyikan, Allah pasti mengetahui. Peringatan ini berlaku khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Sebab jangan sampai nanti harta menjadi petaka bagi diri kita. Serius, makin kita berderma, makin kita mudah mengulurkan tangan, makin banyak keberkahannya. Jadi kalau disusun dalam sebuah syair itu ya, jikalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah. Jangan lupa sedekah. Hafal Bu? Saya ulangi supaya hafal. Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah. Tapi yang kurang, senang dan susah, alhamdulillah. Tidak usah resah dan gelisah. Tayyib. Yang ke-6, belenggu kezoliman. Ini yang tanpa kita sadari sering menerpa dalam kehidupan kita. Wahai saudaraku pecinta ilmu perindu surga, di malam takziah yang ketiga ini, coba kita ingat-ingat kembali. Adakah hak orang yang tertahan di tangan kita? Adakah orang yang kita zolimi belum kita selesaikan urusannya? Ini sebuah renungan untuk kita. Yang paling menakutkan adalah di akhirat nanti, ketika kezaliman tidak diselesaikan di dunia, urusannya bisa panjang, bangkrut, sebagaimana diterangkan dalam hadis muflis itu. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami yang tak punya harta dan perhiasan. Maka Nabi menjelaskan dengan rinci, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumil qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin au af'alin au kamakal. Yaitu orang yang datang dari kiamat membawa sejumlah pahala yang banyak. Pahala sholatnya,
pahala puasanya, pahala zakatnya, sedekahnya, dan amal-amal soleh yang begitu banyak. Namun kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia pernah dia zolimi, meminta keadilan kepada Allah. Yang dipukul tanpa sebab, ditumpahkan darah, diambil haknya, dicemarkan nama baiknya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Amal soleh yang sekian banyak menjadi pembayarnya. Dan ketika makin banyak yang datang minta keadilan karena kezaliman yang pernah dilakukan fulan bin fulan itu, habislah amal solehnya untuk membayar kezaliman tersebut. Fa'in faniyat hasanatuhu turiha binar. Setelah habis kebaikannya, apa yang terjadi? Maka dilemparkan ke dalam neraka. Bahkan dosanya ditimpakan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Pesan ini begitu dalam, apalagi masih erat hubungannya dengan momentum ketika kita menjalani puasa Ramadan. Masuk Ramadan hati dengan perasaan tenang, senang, ya kan? Beribadah sama-sama diingatkan. Kalau selama ini jarang jumpa di saat tarawih, saat iftar, kemudian saling memaafkan, itu kan sinyal buat kita untuk ingat diri kita. Adakah kezaliman yang masih belum kita selesaikan? Hati-hati. Itu urusan di akhirat yang kalau kita rinci begitu panjang. Tapi di dunia, yang Nabi mengatakan salah satu dampak buruk dari orang yang berbuat zalim adalah ketika yang terzalimi berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan doanya. Salasatun la turadu da'watuhum as-saimu hatta yuftira. Ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Itu artinya Allah mengabulkan. Yang pertama as-saimu hatta yuftira, yaitu orang yang puasa sampai dia berbuka. Pertama ini. Yang kedua, imamun adil, pemimpin adil. Dan yang ketiga ini da'watul madlum, doanya orang yang dizolimi atau terzolimi. Hati-hati. Coba kita ingat-ingat, barangkali ada yang terabaikan. Jangan malu kita menyelesaikan. Lebih baik sekarang kita tuntaskan daripada nanti membawa persoalan. Bagaimana kalau sebaliknya Bapak Ibu sekalian? Setelah kita pikir, kita renungkan, insya Allah nggak ada yang dizolimi ya. Kalaupun kurang-kurang, ya Allah, fulan bin fulan itu memang ada urusan dengan saya, tapi sudah berpulang ke rahmatullah. Ada tanggunganku untuknya. Cari keluarganya. Masih ada ahli warisnya, berikan untuknya. Berbuat baik pada ahli warisnya. Kalau nggak ketemu sedekah atas nama dia, nggak ketemu juga, apa boleh buat? Sedekah atas nama dia. Kemudian berdoa, jangan lupa. Doakan dirinya. Nah sekarang bagaimana jika sebaliknya yang terjadi adalah kita adalah orang yang dizolimi atau terzolimi? Bapak Ibu sekalian, ambillah samudra pahala yang besar. Masya Allah, luar biasa ketika kita dizolimi seseorang, kita tidak membalasnya, walaupun boleh membalasnya. Boleh membalas orang yang zolim kepada kita, boleh. Saya bacakan ayatnya. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat di nomor 40. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Itu artinya boleh kita membalas orang yang jahat, berbuat buruk, zalim pada kita. Boleh kita membalasnya, asalkan setimpal. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu perindu surga, bagaimana mengukur yang setimpal itu ketika kita membalas kezaliman seseorang? Kira-kira bisa nggak ngukurnya Bapak Ibu? Kita balas perbuatan buruk seseorang setimpal dengan yang dia lakukan. Bisa nggak kira-kira? Membalas itu cenderung melampiaskan. Jadi tidak heran kalau ada orang Betawi mengatakan ente jualan beli. Sering ketika kita membalas kesempatan itu ada, kita lakukan lebih dari yang dia lakukan. Jatuhnya kezaliman baru. Lantas bagaimana sikap kita yang terbaik? Ayat itu memberi pesan moral kepada kita, sekaligus sebagai pesan emosional yang luar biasa, karena hati yang disentuh. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasannya apa? Orang yang berbuat buruk pada kita
tapi kita memaafkannya, bahkan berbuat baik kepadanya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, bagaimana kira-kira prakteknya memaafkan orang dan berbuat baik itu? Ringan, enteng, gampang, atau mudah? Gimana Bu? Memaafkan orang yang jahat kepada kita, zalim pada kita itu prakteknya ringan, enteng, gampang, atau mudah? Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, memaafkan orang yang zalim jahat pada kita, prakteknya ringan, enteng, gampang, atau mudah? Ibu jangan bilang susah ya Bu. Nanti kalau masih bilang susah nggak dapat gelar takwa. Serius, karena takwa itu wal'afina anin nas. Ya serius. Memaafkan salah orang, Ustadz memang sudah kumaafkan, tapi susah untuk kulupakan. Sering begitu ya Bu ya. Kata orang seberang, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, enggak kemana obat dicari. Begitu ya Bu. Orang mengatakan begitu, tapi ingat pahala yang besar itu. Memang hubungan tidak akan sama. Gelas kalau sudah retak, ya tetap terlihat. Hubungan memang gak sama, tapi dari hati yang paling dalam kita ingat pesan Al-Quran. Kita sudah memaafkan walaupun hubungan tentu tidak sama, sedikit renggang. Yang penting hati kita sudah memaafkan. Sebab kalau seperti dulu lagi takut terjadi peristiwa yang tidak diinginkan berulang gitu kan. Tapi yang paling penting memaafkan itu yang luar biasa. Masya Allah. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang kepada yang baik dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, memaafkan orang yang jahat, zalim pada kita, prakteknya ringan, enteng, gampang, atau mudah? Insya Allah ya Bu ya, insya Allah ringan, enteng, gampang, dan mudah. Pahalanya besar, Masya Allah. Ada orang punya kesalahan sama kita, dia sudah minta maaf, tapi urusannya hutang. Tetap ditagih nggak? Oh tetap ya. Jadi kalau punya salah sama seseorang, urusan hutang, minta maaf, selesai nggak? Harus diapain? Nah, kalau dia dalam keadaan susah bagaimana? Dia hidupnya susah, berniagalah kepada Allah. Kalau kita lihat hidupnya susah. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua, ayatnya 280. Ingat ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu kita insya Allah dapat tingkat takwa yang tinggi. Ini yang luar biasa. Wa in kana du usratin fa nadratun ila maisarah wa antasadaqu khairlakum in kuntum ta'lamun. Dan jika ada orang dalam keadaan susah, sempit hidupnya, emang susah, sudah jatuh tertimpa tangga kata orang, bangkrut, susah hidup dia. Opsinya pertama adalah beri dia tenggang waktu sampai dia berkelapangan. 2, sebagian diikhlaskan. Yang ketiga, semua kita ikhlaskan. Prakteknya ringan, enteng, gampang, atau mudah? Insya Allah mudah ya Bu. Ya, Pak. Iya, karena hidupnya kita lihat orang itu susah atau tidak. Itu ujian buat kita. Tapi kalau dia berkemampuan, tagih. Karena ada orang yang lupa dengan hutangnya. Ada ya Pak ya? Dia sudah berkemampuan tapi dia melupa-lupakan gitu tanggungannya. Itu yang jadi persoalan. Tagih dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Masya Allah, ini pesannya dalam memaafkan ini. Jadi kalau orang Indonesia, mohon maaf nih, ada tradisi usai bulan Ramadan halal bihalal itu sebenarnya ada pesan moral di dalamnya. Serius nih, walaupun itu dalam kaidah Islam sih nggak berlaku itu. Halal bihalal bahasa Arab tapi nggak berlaku di Arab. Cuman berlaku di Indonesia karena momentum digunakan kesempatan untuk menyelesaikan urusan dalam rangka silaturahmi. Memang silaturahmi itu kan luar biasa. Masya Allah. Tapi saya lihat di sini wajah-wajah pemaaf semua ini. Iya. Tidak menyimpan dendam ini. Ini karena ada pesan buka puasa. Jadi pesan buka puasa itu, perhatikan Bu, ketika berbuka puasa ada 2 makanan yang selalu tersedia. Kurma dan
Gorengan. Ibu perhatikan tuh. Selalu ada kurma dan gorengan. Itu kalau dirangkai itu jadi kalimat itu. Buka puasa makan kurma dan gorengan. Sambil duduk banyak zikiran. Bukankah kita sudah lama berteman? Kesalahanmu pasti kumaafkan. Bagi bapak-bapak pecinta kopi itu juga ada pesannya tuh Pak. Pertanyaannya mana kopinya? Itu kopi itu ada pesannya tuh Pak. Baik para pecinta kopi, dia akan jadi pemaaf kalau dia paham kalimat ini. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci, mari sambung silaturahmi. Ini suka silaturahmi semua ini, Masya Allah. Semoga kita panjang umur, luas rizki. Itu dia. Bu, saya tambah satu lagi kalimatnya ya, agar mudah memaafkan orang ya. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Muslim bersaudara, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada dirimu. Nah, inilah diantara pesan yang perlu saya sampaikan, karena syaitan tidak akan tinggal diam untuk menggelincirkan hati kita. Pertama, belenggu kemusyrikan. Kedua, belenggu kemaksiatan. Jangan iseng-iseng berbuat dosa, khawatir sedang bermaksiat nyawa dicabut, su'ul khotimah nanti. Yang ketiga, belenggu kebodohan. Orang beriman mesti cerdas, mesti paham, semangat mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, belenggu kemiskinan. Kita berdoa, Allah cukupkan, tidak jadi orang yang miskin agar tangan kita banyak di atasnya. Bermanfaat bagi orang banyak. Khairunas anfa'uhum linnas. Yang kelima, belenggu kekikiran. Jangan sampai kita jadi orang yang kikir karena ancamannya berat, memilukan, menakutkan. Dan yang keenam adalah belenggu kezoliman. Nah, menutup tausiah malam hari ini, sebelum kita tutup doa, saya ingin menyampaikan sebuah doa Bapak Ibu sekalian. Semoga asbab doa ini kita mendapatkan kemuliaan. Barangkali ada di antara kita yang belum mengamalkan doa ini. Ini doanya Nabi Ibrahim, Masya Allah, luar biasa. Dimaktubkan di Al-Quran pada surat 26. Quran surat Asy-Syu'ara. Ini ada hubungan dengan kajian di majelis ilmu. Kajian dengan apapun selalu terkait dengan ini, karena ini penting sekali. Ayatnya di nomor 83, 84, 85. Saya titip pesan, kalau bahasanya mereka wasiat utama gitu ya. Jangan tinggalkan doa ini, ajarkan pada keluarga, amalkan doa ini. Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayatnya ada di nomor 83, 84, 85. Kalau yang sudah mengamalkan, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, ini menjadi kabar penting untuk kita semua. Amalan yang luar biasa. Rabbi habli hukman wa alhaikni bisolihin. Itu ayat 83-nya. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Apa nggak bahagia jadi orang yang paham ilmu kemudian dikelompokkan dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh, apa nggak luar biasa? Masya Allah. Ini ayat 83-nya. 84, waja'ali lisana sirkin fil akhirin. Jadikan aku buah bibir, tutur kata yang baik setelah orang yang datang kemudian. Itu artinya kalau kita sudah tidak ada yang dikenang orang, kebaikan kita saja. Karena kita hidup dengan kemuliaan. Akhlak kita mulia, banyak berbuat baik. Ketika kita sudah tidak ada, orang ingat kebaikan kita. Sehingga sampai ada ungkapan, kalau sudah tiada baru terasa kehilangan karena baiknya terukir dalam hidup seseorang itu. Ingat. Dan puncaknya 85, waja'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Puncak kebahagiaan kan surga. Ini yang luar biasa. Warisan terindah sama juga adalah surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina mangkana taqiyya.
Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Bapak Ibu jangan lupa amalkan Quran surat Asy-Syu'ara surat 26, 83, 84, 85 dibaca berulang-ulang. Insya Allah kalau sudah sering dibaca hafal nanti. Ini doa yang luar biasa, doanya Nabi Ibrahim. Maka itu termasuk dalam kelompok samudra doa itu. Luar biasa. Walaupun doa utamanya kita paham ya, puncak doa kan Al-Baqarah 201 ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi rincian permohonan kita kan termaktub di doa-doa yang lain. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu, perindu surga, para petakziah malamnya ketiga ini, sekaligus ini malam yang dikatakan malam terakhir, tapi tidak terakhir bagi kita insya Allah ya. Kita akan jumpa di majelis ilmu yang lain insya Allah. Marilah kita berdoa. Kita memohon kepada Allah SWT sebagai renungan untuk kita. Karena doa bagi orang beriman itu bermanfaat untuk saudaranya. Sebagaimana kita pahami, doamu untuk saudaramu sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Mari kita memohon kepada Allah SWT sebagai penutup tausiah malam hari ini. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian atau kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kami khususkan permohonan doa kami ya Allah untuk saudara kami, untuk ibu kami, untuk kerabat kami, untuk orang kami cintai, untuk nenek kami tercinta, Ibu Hajah Siti Rohani. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula wasi' madkhalaha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula wasi' madkhalaha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula wasi' madkhalaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ampunan untuknya ya Allah. Berikan untuknya nikmat kubur ya Allah. Terimalah amal solehnya ya Allah. Dan jadikan ini sebagai ibrah pelajaran untuk kami ya Allah. Membangun amal soleh ya Allah. Untuk khusus sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan, bisa melanjutkan kebaikan beliau yang akan mengalirkan pahala untuk diri sendiri dan untuk ibunda dan ayahanda tercinta ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Jadikan kami ahlul khair ya Allah, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Kami merasa bekal kami belum cukup ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Engkau berikan umur kepada kami hingga hari ini ya Allah. Berilah kami kesempatan jumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga Rabbani, anak-anak kami permata hati, istri kami dambaan hati, istri solihah, suami kami pemimpin yang solih ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah, semua hajat kami menjadi mudah ya Allah. Maka mudahkan kami dalam ketaatan, membangun ketakwaan ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Jadikan akhir hayat kami nanti ya Allah termasuk orang-orang yang Engkau beri gelar husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Maka berkahilah umur kami, umur yang barokah, umur banyak ketaatan, umur banyak amal soleh kami lakukan ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran ya Allah. Kami ingat surat cinta-Mu ya Allah. Betapa bahagianya jika kami kelak Engkau jadikan sehidup sesurga di surga-Mu ya Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang Engkau janjikan untuk kami ya Allah. Kami masuk ke dalamnya karena asbab kesabaran kami ya Allah. Malaikat mengucapkan kalimat yang menyejukkan hati kami, menenteramkan kami, kalimat cinta, selamat sejahtera. Ingin kami ya Allah, orang tua kami ahli syurga, kami dengan pasangan hidup kami ahli syurga, anak keturunan kami semua ahli syurga, bersama dengan orang-orang soleh di surga-Mu nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu rindu surga, para takziah yang saya cintai karena Allah, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini ada benarnya dari Allah, khilaf salah dari kami pribadi, saya mohon ampun, mohon maaf. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Aku qouli hadza walafu minkum wa ma uridu islam astata'tu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.